Kalau misalnya udah kayak gitu mah, aku mau galak juga takutnya nambah boom kan. Takut. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Libels yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya sebagai host di Libel Podcast episode kali ini adalah episode Olenka nih. Ya, episode Olenka yang mana Olenka ini adalah sebuah project based learning dari kelas 12 IPS 3. Oke. Nah, di samping saya sudah ada dua rekan dari 12 IPS 3. Sebelah kiri saya ada Salsabila Fatima. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ilham Albadi. Nah, boleh dong Salsabila Fatima itu sebagai apa sih di Olenka ini? Kalau aku sebagai produser dan manajernya Olenka. Produser dan manajernya. Dan Olenka biasanya lebih takut ya sama produser. Ya, takut. Aku baik. Oke, lebih baik. Kalau Ilham sebagai scriptwriter, sebagai editor, udah sih itu aja. Sama yang buat musiknya Olenka. oh iya, jadi ada original soundtracknya juga ya? Ada di YouTube. Ada di YouTube katanya, YouTube Ilham. YouTube-nya namanya Suartono. Boleh dicek. Aku udah rilis 5 lagu di situ original soundtracknya Olenka. Oke, padahal udah itu apa? Belum kasih kesempatan untuk promosi, udah promosi duluan. Yap. Yes. Tapi nggak apa-apa, Wagi Libas itu sebuah apa sih? Jadi kalau punya karya itu memang harus dipublish gitu, maksudnya dikasih tahu orang-orang tuh bahwa kita punya karya, karena mau karya itu bagus atau karya itu kurang bagus gitu, itu sebenarnya penilaian mutlaknya ya dari penonton itu sendiri. Jadi bagi siapapun yang punya karya, Wargi Libels khususnya, silakan eksistensikanlah karya kalian gitu ya. Baik, mungkin kita langsung tanya-tanya aja nih ya. Ini kayaknya pertanyaannya untuk kalian berdua nih. Di waktu proses PJBL ini atau Project Based Learning ini, kenapa 12 IPS 3 itu memilih film? Nah, begitu. Awalnya sih gimana, boleh diceritain dulu kok bisa nyampe ke film gitu ya. Mau siapa dulu nih? Nah, boleh dari aku aja dulu. Oke, dari Ilham silakan. Awalnya itu kenapa kita memilih film tuh karena ada tugasnya dari Pak Teddy nih sebagai bahasa Indonesia. Tugasnya itu adalah menganalisis novel dengan skematan, dan itu prosesnya menarik gitu, gimana kita membaca novel dari awal sampai akhir, gimana konfliknya, gimana pengkarakterannya, dan sampai di satu sisi Pak Teddy minta buat didramakan gitu, masing-masing kelompok yang punya novelnya sendiri untuk mendramakan itu. Dan kami mikir kayak, kenapa ini nggak dijadiin film satu kelas aja yang memang kayaknya cakupannya lebih luas, bisa produksi dengan skala yang lebih besar, dan kayaknya prospeknya lebih bagus juga gitu. Dan saat ditanyakan ke Bapak sendiri gitu, Bapak setuju, dan ketika ditanyakan ke anak-anak kelas juga memang agak tertarik gitu, kayak wah kita bisa bikin film nih kayak gitu. Dari awalnya kan seperti itu. Lalu kemudiannya ternyata selama proses gitu kita menikmati aja gitu membuat film itu. Gitu. Terus kalau dari Salsa sendiri itu ada pendapat lain nggak selain apa yang disampaikan oleh Ilham tadi? Oh ya, sebenarnya kalau misalnya yang soal film itu emang udah bener-bener diskusi dari kelasnya kan. Dan bener kata Ilham, kayak anak-anak kelas tuh
pada excited gitu sama film ini tuh gitu. Ya udah kita pengajuan fan ke bapak gitu. Jadi they have it. Ada cerita juga dari saya nih warga Libels. Jadi dulu itu ya saya lagi ngegarap project juga ya. Sebelumnya itu Dakara Bahasa, sebuah pergelaran sastra di 12 IBB. Nah, ada kesempatan masuk ke 12 IPS 3. Memberi tugas tuh. Saya tuh ya tugasnya kayak tadi apa yang diceritakan oleh Ilham ya. Nah, tiba-tiba pas saya masuk kelas itu anak 12 IPS 3 ngajak ngobrol ke saya, "Pak, bagaimana mungkin karena udah drama bahasa Sunda ya kemarin itu jadi nah ya jujur aja nggak apa-apa gitu ya, jujur aja. Deketin dikit. Oke. Ada tugas drama bahasa Sunda, jadi harus drama lagi ya. Mungkin kalau saya jadi mereka itu boring juga. Ya boring juga. Oh, drama lagi. Oh, apa gimana gitu ya. Jadi kelas 12 IPS 3 ini menawarkan pada saya sebuah tawaran menarik. Pak, bagaimana kalau misalnya kita tidak jadi drama? Kita menganalisis novelnya tapi tidak usah drama. Kita vote dari novel yang terpilih. Jadi kemarin itu novel yang saya bagikan ya, novel-novel yang agak berat semuanya. Ada novel Senogumi Raji Dharma, Kitab Omong Kosong ya, ada Ronggeng Duku Paruk dari Ahmad Tohari, kemudian O dari Eka Kurniawan, Olenka Budi Dharma, terus ada Gadis Pantai ya, Gadis Pantai dari Pramudia Anantatur, kemudian satu lagi tuh Mas Gagah, ketika Mas Gagah pergi ya, dari Henry Tiana Rosa. Nah, voting lah dari ke-6 novel itu dan terpilihlah Olenka karya Budi Dharma. Dan Olenka ini kalau warga Libels pengen tahu, Olenka adalah sebuah novel yang mendapatkan penghargaan itu se-Asia Tenggara kalau salah. Novel romance yang mendapatkan penghargaan gitu di Asia Tenggara. Oh, hebat ini Pak Budi Dharma ya almarhum. Nah, kalau selanjutnya nih, kenapa kok terpilihnya Olenka? Itu prosesnya seperti apa? Kok bisa terpilihnya Olenka gitu? Dari Salsa mungkin mau cerita. Ya, memang kan awalnya kita tuh kayak tertarik banget ya sama Olenka gitu ya. Dari segi ceritanya gitu. Kayak, kalau maaf ya, Fantonnya tuh gila gitu ya. Kayak, wah ini mah kayaknya apa, pengen kita coba nih karena kegilaan Fantonnya itu gitu. Ya ramai juga kalau misalnya baca novelnya nih. Terus ya, jadi kita milih Olenka gitu. Kalau pandangan Ilham? Sebenarnya kalau milih Olenka tuh cuma ada 2 alasan, Pak. Yang pertama tuh karena novel lainnya sulit. Yang kedua karena Olenka sendiri emang bagus banget gitu. Kenapa yang lainnya sulit? Ketika divisualisasikan Ronggeng, Gadis Pantai, kita effortnya terlalu besar gitu untuk memvisualisasikan itu. Dan kalau misalnya gagal untuk memvisualisasikan itu, jatuhnya jadi ya kurang aja gitu. Kalau misalnya dibayangkan film yang diproduksi sama SMA mau jadi monyet apa gitu, bingung gitu. Kalau Gadis Pantai pertama harus orang Jawa gitu ngomongnya kan, yang kedua harus di pantai kan. Nah itu juga sulit gitu. Kalau Ronggeng harus ada penarinya gitu, dan ujung-ujungnya Olenka gitu, karena yang emang relate gitu buat remaja SMA, apalagi buat 12 IPS 3 gitu. Yang kedua emang bagus Pak sebenarnya, Pak. Iya. Obsesi dan asmara itu emang gimana ya? Nggak pernah berakhir, Pak. Oh ya memang sih itu mungkin yang menjadi keunggulan dari novel Olenka itu sendiri, makanya mendapatkan penghargaan itu. Karena ini cerita juga warga Libels, ketika mengajukan Olenka untuk difilmkan oleh 12 IPS 3 yang rumah produksinya bernama Tresta Production. Oke, Tresta Production ya. Tiba-tiba muncul Olenka dan mau difilmkan, itu apa ya, suatu effort yang buat saya sebagai guru itu effort yang besar gitu, dan saya pun tidak menghalang-halangi siswa untuk berkreativitas gitu ya. Jadi oke, sudah siap, dari siapkan ini ya, kepanitiaan disiapkan, kemudian skripnya juga, kemudian ini kalau misalnya fokus ke Olenka harus dibaca oleh semuanya begitu ya. Yep. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih di awal bisa diceritakan nggak sinopsis dari Olenka itu sendiri? Nah, mungkin kan di sini
Ilham sebagai scriptwriter ya. Iya. Scriptwriter mungkin nanyanya ke Ilham. Untuk Boleh. sinopsis Olenka sendiri tuh bagaimana? Kalau sinopsis Olenka secara singkat dan padat dan jelas itu intinya cuman Phantom yang terobsesi dengan Olenka, dan itu jatuhnya cinta buta yang hanya berdasarkan nafsu dan asmara sesaat, tapi itu berdampak dengan psikologisnya sendiri, berdampak dengan bagaimana kehidupannya hancur gara-gara Olenka sendiri, dan kondisi asmaranya Olenka dan Phantom itu sebenarnya tidak jelas juga gitu, karena Olenka datang dan pergi berkelebat gitu, dan Olenka sebenarnya juga punya suami gitu. Jadi kalau dilihat secara sinopsis itu cuman Phantom nyari Olenka ceweknya problematik, dan ujung-ujungnya mereka nggak bareng udah gitu. Olenka itu ini ya. Ini informasi. Olenka itu perempuan ya. Oh, iya, Olenka itu lupa. perempuan. Olenka itu perempuan. Oke. Terus dari Salsa nih ya sebagai produser, mungkin juga ada bayangan ketika Olenka terpilih menjadi sebuah novel yang akan difilmkan oleh 12 IPS 3 atau kita sebut sebagai Resta Production. Apakah ada ancang-ancang, wah nanti bakal begini nih gitu? Ada nggak seperti itu? Ya tentunya ada sih. Kayak wah nanti syutingnya nih pasti bakal padat banget ya. Tahu itu syutingnya pasti bakal padat banget. Terus dari aktornya juga pasti nanti sulit ya buat ini yang buat ngatur-ngatur aktornya, buat bikin jadwal sama aktornya gitu. Tapi alhamdulillahnya aku bisa ngehandle itu dengan cukup baik gitu. Oke, alhamdulillah. Jadi memang sesuatu perlu perencanaan gitu Ya, kan ya sebenarnya. untuk produsernya. Galak nggak ini? Galak banget. Aku telat 5 menit aja udah diteleponin, Mbak. Enggak kan aku udah temu janji loh. Udah Sebelum janji juga kamu udah telepon. iya tuh biar tepat waktu. Karena itu bagian dari sikap profesional. Ya, disiplin. Ya, jadi kegiatan memang harus disiplin. Gini wargi libas kalau enggak tuh ya kacau juga gitu ya. Oke, mungkin ke Salsa nih sebagai produser ya. Untuk proses syutingnya Salsa selalu mengikuti. Alhamdulillahnya 80 sampai 90% aku ngikutin, kecuali kalau misalnya pas aku sakit. Iya. Jadi kalau misalnya ikut 90%, 10%-nya sakit. Iya. Ya, oke. 10%-nya ngurusin yang lain gitu. Bisa jadi. Benar-benar sakit. Terus berarti kayak ada divisi danus logistik itu diaturnya sama Salsa gitu. Iya, kayak walaupun setiap divisi beda koordinatornya, tapi aku tuh selalu kayak tahu juga sih kayak gimana gitu. Ya, oke, sip. Ya, oke, ini cerita juga ya wargi libel saya juga yang ikut membimbing dari proses pembuatan film Olenka ini. Saya ingat kalau misalnya mau difilmkan, jadi sebelum voting itu mau difilmkan, silakan pilih novel yang memang masuk ke situasi kelasnya, asal jangan Ronggeng Duku Paru karena itu sudah ada filmnya. Iya. Ya, meskipun judulnya berbeda, ada sang penari yang dibintangi oleh Prisya Nasution. Terus apalagi ya, Mas Gagah, ketika Mas Gagah pergi itu juga Udah difilmkan. sudah difilmkan. difilmkan. Pilihannya tinggal Olenka. kitab omong kosong, Olenka, Gadis pantai. gadis pantai. Bukan Ya. pilihan itu, Pak. Udah tahu jawabannya di situ. Jadi begini juga warga libel, saya sebagai guru juga ingin meningkatkan tingkat keterbacaan anak SMA saat ini gitu. Jadi jangan selalu gitu, bukan berarti saya melarang atau apa. Jangan selalu membaca cerita di kayak digital gitu ya, Wattpad, kemudian tema-temanya kayak tema-tema katakanlah romantisme remaja picisan sekarang gitu kan, karena itu otomatis adalah hal yang akan dialami mungkin oleh remaja sekarang. Nah, berbeda halnya dengan novel-novel karya sastrawan besar seperti Pak Budi Dharma. Nah, ngomong-ngomong nih tentang Budi Dharma, apa yang kalian ketahui tentang Budi Dharma? Budi Dharma ya sastrawan dan dosen juga akademisi orangnya, Pak. Dia punya tulisan cerpen, punya tulisan novel yang benar-benar
dari kajian sastranya juga emang berat gitu Pak. Terus dia sebagai akademisi juga memang punya banyak kayak penelitian-penelitian gitu yang aku sempat baca gitu, kayak oh ternyata dia bukan sastrawan doang gitu, akademisinya juga udah tinggi juga gitu. Terus dia yang novel-novel yang dia buat juga jadi contoh buat novel-novel lainnya juga gitu. Bahkan dia ngeresensi novel-novel yang sekarang gitu. Itu menunjukkan bahwa Budi Dharma itu salah satu sastrawan yang terbaik lah yang dipunyai bangsa ini. Oke. Sempat ada perasaan ini nggak insecure gitu misalnya? Oh jelas Pak. Aku nih mau ngefilmin Olenka kayak Pak Budi Dharma gitu ya. Duh bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Ada pikiran seperti itu dari Salsa, gimana Salsa? Ada sih, kayak dari tulisannya Pak Budi Dharma kan itu udah bagus banget ya. Takutnya aku tuh kayak kita bisa nggak ya nyampein apa yang Pak Budi Dharma tulis ke film kita gitu. Aku sempat khawatir, tapi alhamdulillahnya ada Ilham kan. Ada Ilham. Tapi dalam prosesnya juga emang berat Pak. Saya mengkonvertkan novel itu menjadi naskah film itu prosesnya sulit gitu. Dan saya lihat juga bahwa kapasitas kelas kita juga terbatas gitu. Jadi ada banyak pertimbangan hal-hal yang ingin dimasukkan dari novel. Ada pertimbangan juga apakah kita bisa untuk memvisualisasikan itu. Soalnya emang itu kan dari set tempatnya aja di Bloomington gitu di Amerika Serikat. Terus kondisinya juga emang gimana ya, agak dewasa juga Pak. Jadi kita dengan target pasarnya SMA gitu, pelajar SMA, dan memang ini juga tugas kan, bukan karya bebas yang akan dikomersilkan juga. Jadi emang ada keterbatasan untuk memvisualisasikan apa yang Budi Dharma itu ingin sampaikan gitu di novelnya. Jadi saya rasa bahwa emang susah sih Pak untuk memvisualisasikan Budi Dharma. Tapi kan nyatanya bisa sekarang gitu kan. Ya takutnya kalau misalnya Budi Dharmanya tiba-tiba ada gitu Pak, aku nggak yakin dia bakal terkesan penuh gitu. Iya, karena saya sedikit cerita juga, Pak Budi Dharma itu adalah guru saya juga waktu kepenulisan cerpen itu di Jakarta. Begitu kalau dilihat karakternya Pak Budi Dharma itu seperti apa yang disampaikan oleh Ilham, Salsa, bahwa Pak Budi Dharma sebagai akademisi, kemudian saya juga akademisi sebagai guru, ya agak nyambung juga sih gitu. Terus mengutamakan apa yang ingin dilakukan oleh muridnya itu selama itu baik, ini gitu. Jadi baik banget sih Pak Budi Dharma. Gitu. Bagaimanapun Pak Budi Dharma akan mengapresiasi, sangat mengapresiasi, bahkan buku Supernova kayak Dewi Lestari itu dikritiknya oleh Pak Budi Dharma, dan Pak Budi Dharma begitu mengapresiasi sekali bagaimana novel Supernova karya Dewi Lestari itu dipuji oleh Pak Budi Dharma. Jadi memang baik banget gitu, dan jujur, orangnya jujur, meskipun sekarang Pak Budi Dharma udah tiada ya, udah tiada. Nah oke, lanjutlah untuk ke Ilham deh kayaknya ya. Ke Ilham. Boleh. Untuk proses penulisan skripnya itu, apakah Ilham punya metode sendiri atau belajar dari lain lah, atau dari media seperti YouTube atau apa gitu ya? Apakah punya metode sendiri nggak untuk mengalihwanakan dari novel yang berbentuk buku menjadi sebuah skrip film? Sebenarnya mah paling belajar di YouTube atau di internet itu bagaimana cara penulisan naskah gitu. Gimana cara strukturnya, gimana cara kebahasaannya. Terus aku juga emang kayak nggak nemu gitu cara mengkonvertkan sebuah novel menjadi skrip naskah itu yang secara proper dan memang udah layak sebagai standar produksi, itu aku nggak nemu gitu. Jadi jatuhnya aku jadi punya metode sendiri gitu. Apalagi kan konsul ke bapak juga gitu, gimana caranya untuk membuat skrip yang sangat baik gitu. Ujung-ujungnya aku buat metode aku sendiri tentang dialog-dialog novel atau monolog-monolognya Vanton. Kan kadang-kadang itu dideskripsikan suatu wilayah, suatu latar itu dalam si omongan Vanton itu, dan aku konvertkan menjadi dialognya dia sendiri gitu. Terus kemudian struktur dan template-nya itu kayak drama aja sih Pak. Cuman ada kayak paling ada set tempat, ada waktunya, sama kayak latarnya aja. Itu berapa lama tuh kira-kira?
Kemarin itu berapa lama? Yang pertama sebulan, Iya, itu lama banget. tapi kita cicil juga, jadi sebulan skrip masih setengah jadi pun kita tetap syuting gitu. Sampai ada yang bulan kedua ada lagi. Adalah jadi sambungan dari Ya, sambungannya. pertama. Oke. Itu baru final gitu, baru tentang dari tengah ke akhir, baru itu udah final. Dan ya 2 bulan sih Kak untuk naskah. 2 bulan Wargi Libers 2 bulan. Emang seberat itu Pak Olen kan? Iya memang novelnya berat. Oh jadi saya ngasih yang berat gitu. Enggak, tapi emang bagus, emang bagus. Masalahnya kalau yang lain beratnya di produksi, kalau ini emang naskahnya berat. Oh, oke, diproduksi. Nah, di Salsa nih saya nanya ke Salsa. Yang hadir di situ divisi apa aja sih untuk pembuatan film ini? Oh, pastinya tim film sama ada tim dekorasi sendiri sih. Nah, aku sebutin aja nih. Ya sebutin dong. Oke, siap. Oh, foto-fotonya kok disebutin kasihan. Aduh. Dari pimpinan produksinya ada Rifki, terus ada penulis naskahnya itu Ilham, aku sebagai produser dan manajer, ada DOP-nya Dava, terus ada tata riasnya Rindi, Tira sama Suci, terus ada tata kostumnya ada Aulia Ilmi, terus ada soundman-nya sama transportasinya ada Farhan sama Fahrian, terus ada dekorasinya Ya dekorasi production bisa. Awis Tahawi. Aktornya dong. Oh iya, aktor. Film nggak ada. Syuting apa? Aktornya pasti Delivia sebagai Olenka, terus ada Rafinda sebagai Phantom. Tapi ya aku sekarang manggil Rafinda bukan Rafinda lagi, tapi Phantom. Iya sama itu juga. Jadi di episode sebelumnya nih, di episode sebelumnya Petir itu kan pemeran utamanya ada Felisa. Ya. Orang-orang gak nyebut dia Felisa. Ada yang nyebut Elektra, Iya. ya, ada yang nyebut Teteh Petir. Unik-unik memang. Jadi itu buat saya bukan sebuah perpeloncoan, bukan sebuah ejekan kan, tapi itu adalah sebuah apresiasi. Tapi caranya begitu. Ya, dipanggil Phantom. Manggil dia juga nih kan enggak gitu. Nyaut ya, dia Nyebut gitu. Ya. Ya udah dia dipanggil Phantom. Terus terakhir ada Marlina sebagai Mary. Oke. Nah itu kan tadi ada aktor tuh, ya aktor ada Delivia, kemudian Rafinda sama Marlina gitu kan. Delivia sebagai Renka, Rafinda sebagai Phantom, Marlina sebagai Mary Carson. Itu emang tokoh-tokoh yang ada dalam novelnya itu memang Wargi Libers. Nah pengen tahu dong, bisa ceritain ke teman-teman Wargi Libers proses casting terpilihnya mereka itu bagaimana? Kalau casting sendiri kan itu yang casting itu pertama sutradaranya Rifki, yang keduanya DOP Dava, terus scriptwriternya sendiri aku kan, ditambah sama Ilmi sama Marina yang ikut jadi juri buat castingnya. Itu prosesnya kita panggil orang yang sekira kita cocok buat role itu kan. Jadi misalnya Olenka ciri-cirinya nggak pakai kerudung, terus harus nggak terlalu tinggi juga, terus emang sifatnya juga sering banyak ngomong dan memang agak susah diatur gitu. Kita carinya yang memang mirip-mirip aja, jadi nggak semua orang kita casting gitu. Karena emang di saat itu juga saat casting besoknya kita langsung syuting gitu, karena minggu depannya mau nampilin trailer di Dakar Bahasa gitu. Oh iya. Jadi kenapa sistem casting kita seperti itu? Karena emang keburu-buru waktu juga, belum naskahnya harus dikasih ke aktornya dan semacamnya gitu. Nah kalau proses casting sendiri, kalau buat Phantom sendiri emang kita udah coba beberapa aktor. Dan Rafinda tuh kenapa kita pilih Rafinda? Karena dia pede gitu, karena dia nggak dia berani di depan kamera, dia berani menjadi orang lain gitu. Soalnya waktu kita coba kayak Fahrian dan orang-orang lainnya di kelas gitu, mereka ngobrol aja masih kaku gitu, mengungkapkan permintaan kita yang kayak misalnya tunjukin ekspresi sedih, tunjukin ekspresi marah, mereka masih malu-malu gitu. Tapi kalau Rafinda sendiri udah memenuhi. Kalau Lenka pun sama gitu, kita panggil kayak Marlina, Salsa pernah dipanggil gak sih? Enggak ya? Enggak. Dan kayak perempuan-perempuan lain gitu sama gitu. Mereka cara mengungkapkannya juga agak terbata-bata, terus masih agak malu, tidak percaya diri gitu.
Jadi kita pas Delvia datang gitu, emang cocok aja gitu dari sifatnya, dari emang visualnya juga emang mirip Olenka yang aku bayangin gitu. Terus kayak emang dia udah berani gitu di depan kamera. Kayak modal itu aja udah cukup buat aku gitu. Karena emang kayaknya kurang waktu deh misalnya buat casting selanjutnya. Soalnya itu casting seinget aku hari Kamis, Jumat itu udah fitting kostum, hari Sabtu itu udah syuting. Jadi emang padat gitu, emang harus dipilih secara cepat gitu. Seperti itu. Tadi kan sempat disinggung soal trailer ya. Trailernya ada berapa? Trailernya ada 2 Pak. Trailernya ada 2. Jadi yang tadi disinggung juga soal kegiatan Dakarabasa, itu trailernya ditayangkan di kegiatan Dakarabasa. Itu ada respon mungkin ya. Responnya pengen tahu seperti apa tuh respon audiens. Salsa. Kalau misalnya aku dengar dari ceritanya kayak mereka tuh kayak gitu ya. Kayak aku tuh kayak ngelihat trailernya aja sendiri gitu ya, kayak wah begini. wah ya betul banget, kayak ternyata perjuangannya kan udah sia-sia gitu. Dari trailer doang gitu teh, dan ada semangat buat dilanjutin. Lebih baik lagi. Yap. Terus gini Wargi Libas, saya juga menonton trailernya itu awal. Nih sekelas mahasiswa juga belum tentu nih bisa seperti ini, bagaimana syuting saat di motor gitu kan ya. Kemudian apalagi sih di trailer pertama itu ada, saya ingat ya apa sih, kayak bakar foto itu. Oh iya. Bakar foto itu kalau misalnya salah bakarnya, itu fotonya udah kebakar. Kebayang itu harus wantek kayaknya ya. Ya Pak. Iya harus wantek ya. Terus nanti gitu. Harus wantek. Nah, Paling fun fact-nya Pak ya, kalau yang foto itu sebenarnya kita juga setengah-setengah gitu ngerjainnya, nggak ada expect itu dimasukin dalam konsep trailer gitu. Karena ya kita nggak punya gambaran kenapa bakar foto ya. Jadi itu cuman kayak opsionalnya, tapi wah kenapa bisa sebagus itu gitu. dramatis. Iya, aku juga pas baru liatnya lagi kayak wah bagus sih. Kayak yang paling ikonik di trailer 1 kan motor sama bakar itu. Dan orang-orang lain juga ngobrolinnya soal motor itu, di motor hebat banget kayak gitu. Kameranya di mana katanya? Kameranya di mana? Pakai apa? Kemarin jadi mana? Wah, tapi itu kayaknya prosesnya untuk trailer Raja itu ya, untuk trailer Raja Wargi Libas itu kayaknya dengan respon audiens yang sudah itu gimana, pasti ada sesuatu yang spesial itu. Mau diceritain nggak tuh proses syutingnya? Ilham ada di situ atau Salsa ada di situ? Mending Ilham aja deh. Yang mana? Yang Trailer pertama. Palingan trailer pertama yang rame itu mana ya? Semuanya rame sih. Yang pertama kayak kota gitu kan. Kita cuma jalan ke kota, cuman kayak si Rafinda itu sebagai Phantom cuma disuruh jalan aja, Pak, literally jalan. Kita dari sudut kota ke sudut kota lainnya benar-benar jalan aja, Pak. Pin itu jalan Pin. Kesana Pin injek sampah Pin, cuman gitu doang. Tapi hasilnya juga bagus juga gitu. Itu kan memang esensi dari apa sih? Ini sedikit apa sih dari sinopsis ceritanya, Phantom itu mencari Olenka, kemudian nggak ketemu kan gitu, kemudian dia depresi juga, mungkin depresinya dari tong sampah lah dan gitu ya. Oke, oh ya ini soal skrip ya begitu. Biasanya audiens itu kalau misalnya menonton film yang hasil dari alih wahana novel, ya, gak hanya Olenka saja yang dibuat sama kalian, tapi film-film yang dibuat oleh PH terkenal ya, seperti Dewi Umaya, Miles Production dan yang lainnya. Kalau misalnya diadaptasi dari sebuah novel, itu pasti ada perubahan itu. Nah, Ilham nih sebagai scriptwriter sendiri ya, mengantisipasi supaya perubahan-perubahan itu bisa diterima sana sini, itu bagaimana sih? Kalau perubahan itu yang kecil-kecilnya paling dari plot dalam arti plot kecilnya gitu, gimana setnya, gimana waktunya, gimana dia ngobrol sama tokoh-tokohnya, itu yang paling agak-agak digeser atau dipindahin, atau memang agak-agak perannya dipindahin ke orang lain tanpa menghilangkan esensinya. Jadi secara garis besar aku nggak menghilangkan Olenka dari novel tentang
isu perselingkuhan, tentang isu obsesi, tentang isu makna hidup dan bagaimana kamu menemukan gairah dalam kehidupan gitu. Aku nggak ngilangin itu, cuman kayak aku karena beberapa posisi yang memang berat gitu novelnya, aku pindahin gitu, kayak misalnya yang selingkuhnya jadi tokoh ini, yang itunya jadi ke situ. Terus ada beberapa tokoh yang emang esensial gitu di novel, kayak Wayne gitu, tapi harus aku hilangin karena memang aku sendiri nggak punya kapasitas gitu buat explore cerita itu gitu. Kalau sekalinya si Wayne itu dihadirkan di dalam film, itu banyak hal yang harus diceritakan lagi gitu. Sementara produksi yang kita jalanin saat ini aja sudah, jujur aja udah menguras tenaga dan fisik dan mentalnya udah capek gitu. Jadi kalau misalnya menambah lagi cerita dan naskah yang berat gitu, kayaknya nggak sanggup juga gitu yang lainnya. Memang pertimbangannya juga bukan semata-mata gimana cara nge-convert si novel itu harus 100% atau gimananya, tapi aku juga lihat juga kapasitas produksi kita gimana. Apakah bisa ditambahin lagi, apakah bisa untuk syuting lebih lama gitu, dan apakah ada aktor yang bersedia, atau misalnya apakah emang perlu gitu dilakukan itu gitu sih Pak. Oh, jadi ada berbagai alternatif ya saat proses menjalaninya itu. Nah, terkait produksi nih ya, ke Salsa ya, terkait sebagai produsen, mungkin ke produsen ada divisi-divisi tertentu. Nah, persoalan anggaran itu perkiraan habis berapa, terus dapatnya terus cara mengumpulkannya itu kan katanya pasti Danus ya. Oh, dan Iya, Danus ya. Itu Danus timnya. Danus ya, itu bisa nyampe ya ternyata. Bisa nyampe itu. Cara memotivasi rekan-rekannya itu gimana? Ya aku sih pasti pertama mikirinnya soal perjalanan dari sebelumnya itu kan kita udah capek, masa mau kayak udah berhenti atau masa udah kayak nyerah gitu. Harus ada semangat diri sih kalau misalnya mau ngejalanin project besar kayak gini mah ya. Jadi alhamdulillahnya gitu koordinator Danus Ahmad itu sangat memotivasi anggotanya. Alhamdulillah kayak ngebantuin aku gitu. Bagusnya itu wargi libelsnya. Kalau ini emang proyek sama-sama ya saling bantu. Terus gini, tadi Ilham sudah menceritakan pembuatan skripnya bagaimana. Terus wargi libels ini perlu tahu juga sekedar informasi, saya membaca Olenka itu saat saya SMA. Ya, saat saya SMA. Karena novel Olenka itu sekarang udah cetakan terakhir, saya lupa cetakan tahun berapa. 2018 yang covernya agak hijau-hijau ya gitu ya. Saya covernya tuh masih yang cetakan berapa saya nggak tahu, pokoknya yang warna merah biru gitu. Dan pertama kali Olenka itu ditulis itu 1980-an. Nah, itu mungkin ada kesulitan ya mentransformasi tahun 1980 ke tahun 2023. berat banget. Berat, tapi ini hebat banget, warga libels hebat banget. Dan novel Olenka itu kalau dikatakan berat itu berat ya, memang berat, tapi anak-anak di sini bisa berhasil dengan menyuguhkan suatu karya yang fenomenal. Olenka, yang mana Olenka ini kan belum pernah difilmkan kan oleh PH-PH manapun, baru dengan Resta ya. Dengan Resta. Nah, itu nih ke ibu produser. Aduh, ibu. Bu manajer. Bu manajer. Ini kan novel karya Pak Budi Dharma almarhum, sedangkan Pak Budi Dharma sendiri kan sudah meninggal mungkin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2021. 2 tahun yang lalu itu udah meninggal. Nah, untuk meminta perizinan bahwa karya Pak Budi Dharma itu mau difilmkan oleh Resta Production, itu gimana? Karena Pak Budi Dharma almarhum udah meninggal kan, pasti kita tuh nanyainnya ke ahli warisnya ya. Ahli waris berarti anaknya. Ya, anaknya maksudnya. Nah, si anaknya ini kebetulan dosen ya. Dosen di salah satu universitas. Dan kita awalnya bingung ya Pak ya, kayak
nih harus minta perizinannya kayak gimana nih, sedangkan kita nggak punya sama sekali nggak punya kontaknya dan cuman tahu namanya doang gitu. Nah terus Siapa namanya? Bu Diana. Diana Iya, Budi Ibu Dharma. Diana, iya. Nah dari itu kita kayak cari-cari di website dari universitasnya dan ada emailnya. Nah kita chat kita kirim email dan alhamdulillahnya membalas. Akhirnya kita ke WA. Ke WA lalu kita jelasin nih kayak tujuan kita untuk apa dan apa sih Trestar Production ini dan nantinya untuk diapakan gitu filmnya. Dan alhamdulillahnya Bu Diana makasih banget. Baik banget tuh. Baik banget udah kayak nge-support banget kita ya soal ini dan udah itu Bu Diana the best banget pokoknya. Nah itu terima kasih kepada Ibu Diana Budi Dharma ya. Oh ya ini katanya ada cerita menarik nih ya. Ketika meminta perizinan itu, katanya udah nge-WA. Iya. Tiba-tiba Bu Diananya yang nelpon. Ya. Iya, itu kaget Langsung nelfon banget. kaget Nelpon. banget. Itu yang nelpon. Terus katanya kalau ada karya Bapak kan beliau bilangnya ya kan karya Bapak yang akan difilmkan juga Iya, itu sama PH terkenal ya, PH terkenal tapi lupa karyanya apa. Takutnya adalah karya Olenka. Yang mana kalau misalnya PH tersebut mau memfilmkan Olenka berarti kalian gagal deh. ya. Dan itu udah setengah jalan banget. Itu udah tengah jalan, udah proses syuting berapa persen ya. Sudah anggaran sudah ada, kemudian perizinan juga sudah diizinkan gitu. Film setengah jadi. Ya, ada Dan itu diem katanya langsung semua sekelasnya. langsung panik. Paniknya gimana sih? Hamam cerita Ham. Ya langsung, wah ini ada apa nih, langsung Bapak kan bilang kan, oh, ini dari Bu Diana. Loh, kok tiba-tiba telepon gitu. Perasaan tadi baru ngechat doang gitu. Terus kita kan di kelas bareng-bareng ngedengerinnya. Ya udah sih, kita dengerin bareng-bareng sekelas gitu, kayak apa aja yang dia omongin, bagaimana dia bicara. Terus kayak kayaknya Bapak atau Rivi gitu yang ngomong ke Bu Diananya kayak maksud tujuan kita apa, gimana sih Olenka. Terus kayak permintaan kita untuk memfilmkan ini tuh bagaimana gitu. Dan emang ekspresi Bu Diananya tuh tanggapannya baik banget gitu. Emang kayak apa yang tidak kita kira gitu, bahwa dia bakal mengizinkan segampang itu gitu. Terus kayak dia juga support banget gitu, kayak ih ini novel Bapak ada yang filmin gitu, baik gitu. Kayak semangat ya, langsung aja pokoknya gitu. Paling pas Bu Diananya udah ngomong paling ada PH yang ingin memproduksi film tulisan Bapak yang lain gitu. Nah kita yang agak kagetnya di situ gitu, kayak ya Aduh, udah Olenka bukan ya gitu. Kalau misalnya Olenka ya itu tadi. sampai Bu Diana juga bilang kayak tunggu ya saya lihat dulu gitu. Terus dia nutup teleponnya kan. Terus kayak kita langsung bareng-bareng kayak Diam. diem aja gitu. Kayak berdoa gitu kayak yo jangan Olenka kayak gitu. Harapnya. Ya kalau yang ada terjadi nyatanya bukan Olenka Iya, ya, bukan tapi cerpennya Pak Budi Dharma. Kalau kita kan novel ya, kalian kan novelnya Olenka. Kalau yang mau digarap oleh PH itu judulnya Pilot Bejo, ya Pilot Bejo. Dan akhirnya, tenanglah di situ, ya lega banget. Nah untuk Bu manajer ada ini enggak metode sendiri untuk memanage bagaimana tim film itu untuk melaksanakan syuting tuh, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa harus ngapain atau adakah pelatihan misalnya sebelum proses syuting itu? Iya. Ya kita bedah galak. Jadi kan sebelumnya kayak 3 hari sebelumnya tuh aku sama Rifki itu diskusi sama Ilham juga. Nanti misalnya ya besok mau syuting take yang mana nih. Nah nanti Rifki jelasin ini tuh kayak gini. Terus aku ini deh Buat jadwal. ya membuat jadwalnya lebih rinci gitu. Nah terus aku kirimin ke
semua tim film jadwalnya kayak gini, kumpulnya jam segini, kumpulnya di mana, Dan tag apa? ya tag apa, dan orang-orang yang kemungkinan ikut gitu. Nah besoknya aku tungguin nih, biasanya yang paling rajin itu ada 2, itu kesayangan aku. Ada Rindi sama Dava. Aku setiap nanya siapa yang udah bangun, Rindi sama Dava itu selalu yang pertama. Dan yang paling telat ini Gimana deh? sama satu Pak, sama Fanton. Sama Fanton ya. Tapi kan kita nunggu metode yang lain gitu. Yang lain emang persiapannya lama. Jadi kita nyantai. Ya mungkin caranya begitu juga ya. Iya. Tapi apakah diberlakukan ini ya kita bedah kegalakannya kayak sanksi gitu bagi yang terlambat atau itu ada nggak? Misalnya denda masuk 100.000 Oh, enggak dong, enggak kalau misalnya kayak gitu, karena kalau misalnya aku gitu ya, sanksinya marahin sama aku, diteleponin sejam sebelumnya, aku teleponin, bahkan yang lagi tidur pulas-pulasnya aku teleponin. Kalau misalnya dia belum ngangkat aku, berarti nggak bakal aku berhenti teleponin terus. Oh. Begitu ketegasan seorang manajer Wargi Libel. Udah datang pun Pak masih dimarahin Pak masih. Iya, Udah kamu males, Pak. pernah datang jam berapa? Hah? Jam 2 jam. 8 jam 9. Oke gitu ya. Mungkin pikir saya sebagai manajer kedisiplinan itu penting Wargi Libel. Kedisiplinan itu penting ya. Nah, nanya lagi nih kayaknya ke Salsa ya. Gimana sih mengenai nanti kan kemarin itu kegiatan kan bentuknya Ya. sebuah kegiatan nonton bareng yang gitu. Karena itu kegiatannya melibatkan guru-guru juga kan dengan Wakasek, kepala sekolah, kemudian beberapa murid juga, dan di sekolah pemancing perhatian perlu kan perizinan. Ya. Nah, proses perizinannya itu seperti apa, boleh ceritain ke Wargi Libes? Itu barangkali kan Wargi Libes meskipun kegiatannya tidak hanya sebatas penayangan film atau apa gitu kan, tapi perizinan selama apa sih perizinan yang berlaku di lingkungan itu kan harus diikuti juga begitu Wargi Libes. Nah, perizinannya seperti apa sih proses tahap tuh dari tahap satu ke tahap selanjutnya? Yang pertama pasti kita bikin proposal kegiatan dulu, dan itu tuh dikerjakannya oleh sekretaris. Kebetulan sekretaris kita itu Edza sama Salma, dikerjain sama mereka berdua. Setelah proposal kegiatan beres, pastinya kita membutuhkan orang untuk menghubungi ke beberapa orang yang memang harus kita ajukan gitu. Misalkan kayak Bapak Kepala Sekolah sama Wakasek. Kita bikin nunjuk nih, kayak humasnya siapa ya? Nah, ada nih Ahmad. Kebetulan KM kita. Nah, dari situ sekretaris, humas, pimpro sama ini sama ya sebenarnya mengajukan proposal itu ke pertama pasti ke ini dulu ya, ke wali kelas dulu, koordinasi dulu ke wali kelas, ke Bu Neni Asti, lalu kita ke Wakasek, dan yang terakhir itu ke kepala sekolah buat lembar pengesahannya kayak gitu. Terus setelah itu proposal jadi, ada nih banyak banget surat-surat yang kita bikin, dari surat perizinan peminjaman barang, surat perizinan dispensasi, sampai kita bikin surat rekomendasi kepala sekolah biar segalanya bisa gampang gitu. Mudah ya. Mudah. Jadi, mau izin dispensasi ada dasarnya. Dasarnya. Mau pengajuan sponsorship ada dasarnya. Nah, itu Wargi Libels. Jadi penting yang namanya surat rekomendasi itu, karena di surat rekomendasi itu akan tertulis diperbolehkan apa-apa gitu kan, benar. mendapatkan hak apa-apa kayak gitu. Kemudian ditandatangani oleh yang bertanggung jawab, kalau di sekolah ya kepala sekolah. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya persoalan administrasi bisa kawan-kawan atau Wargi Libels semuanya di sini tanya sama Salsa dari Presiden, Ilham, mulai gitu kan. Nah, termasuk surat rekomendasi itu juga yang akan menjadi apa ya, kekuatan Yes. ketika melakukan syuting di luar. Itu kan syutingnya kan setahu saya itu syutingnya banyak ada apartemen Yap. ya,
ada tempat wisata, Ya. ada mall, ada pinggir jalan, Ada tempat sampah. tempat sampah. Yes. Ya. Kemudian waktunya juga ada pagi, siang, sore, malam. Bahkan subuh ada. Pak. Subuh ada. Ada. Iya, yang itu pelukan. Nah, ini apa? Yang pelukan yang ini yang di trailer. Bukan subuh pagi-pagi ya tuh. Iya, setengah. Pokoknya jam 5 kita udah ada di lokasi. Terus itu perizinan ke sekolah. Perizinan ke sekolah dan menghasilkan surat rekomendasi. Iya. Kalau perizinan ke orang tua, Perizinan ke orang tua itu pastinya yang pertama harus koordinasi sama KM dan wali kelasnya agar disampaikan kepada orang tua. Nah, kita tuh soal perizinan orang tua itu kita pertama memberikan surat keterangan bahwa anak-anaknya akan mengikuti proyek ini gitu, proyek film ini. Jadi orang tua semuanya tahu dan itu tuh dikabarin saat formalnya ya, secara resminya pas kita bagi rapot. Benar. Nah, dan alhamdulillahnya orang tua benar-benar support banget gitu. Ya pasti ada kekhawatiran mah, cuman ya Komunikasi juga kan. komunikasi juga kitanya gitu. oh iya, jadi tadi kan Wargi Libas ada syuting malam hari gitu kan ya. Apalagi persoalan orang tua pasti kekhawatiran itu ada. Nah kuncinya tadi komunikasi, mengabari gitu ya. Ini secara tidak langsung itu bagian dari pendidikan karakter ya. Transparan Pak, jujur. Transparan gitu ya, pendidikan karakter. Jadi ya yang namanya pendidikan karakter itu bukan pemberian materi sekarang materinya ini terjun aja langsung ke sana. Ya. Gitu ya, begitu. Oke. Waduh, ini seru ya. Saya pengen menggali lebih dalam lagi mengenai film Olenka ini. Nah, kayaknya tanya Ilham lagi deh. Emang saya Tanya Ilham lagi. Waktu Ilham kan sebagai scriptwriter, kemudian editor juga. Nah, saya nanya editornya nih sekarang. Ya. Editor berarti film yang sudah jadi sekarang itu diedit sama Ilham. Sama Rifki juga sebagai sutradara. Iya kan pasti dipandu sama sutradaranya gitu maksudnya. Itu pasti kan perlu skill ya itu. Ya. Skill mengedit. Jadi untuk mengedit film itu apa saja sih yang perlu diperhatikan? Paling emang harus bisa komputer dulu Pak. Karena emang ada orang yang memang gaptek itu megang mouse juga jarang gitu, nggak pernah. Emang ya susah juga gitu. Yang kedua emang ya harus pintar-pintar ya juga gitu menganalisis sebuah data. Sama kalau dilihat dari data film gitu kan, filenya totalnya 150 giga gitu. Terus ada totalnya ada 1000, pada berapa 5000 gitu. Kan ngeliatin data yang sebanyak itu kan emang malas pas saya juga sebenarnya Pak. Gimana cara ngefilternya, ngesortirnya gitu. Yang pertama itu, terus dari file-file itu kita masukin ke aplikasi pengeditannya dan di situ juga harus tahu lah basic editingnya gitu. Harus cut, harus audio sama videonya harus gimana gitu. Terus di situnya juga emang semakin kompleks ya kalau udah gabung ke film gitu. Dari situ harus bisa mensortir gimana ya? Kalau istilah saya tuh memapping gitu. Bagaimana susunannya, sistematikanya gitu. Scene apa dulu, bab yang mana dulu. Udah itu terus kita lanjut ke prosesnya mengatur audionya dulu gitu. Bagaimana kalau misalnya audio dari videonya langsung kan emang jelek gitu Pak, emang tidak bagus gitu, apalagi ya banyak environment, apalagi di cafe, Banyak noise-nya dari lagu kafenya kan kadang-kadang ada yang bisa ditegur, bukan ditegur, diminta tolongin gitu, Pak minta matiin gitu, ada yang nggak bisa juga, ada yang di pinggir jalan juga ada motor terus, jadi kita harus buat sound design-nya mengikuti environment-nya juga. Jadi aku ngambil sampel-sampel dari YouTube atau ngerekam sendiri sampel-sampelnya itu, baru kita desain soundnya sedemikian rupa. Kalau misalnya itu udah selesai, mapping beres, terus sound desainnya beres, kita lanjut ke take monolognya dulu kan. Gimana si aktor itu sebagai narator gitu menjelaskan sisi apa yang tidak diketahui sebagai ke orang keduanya gitu. Jadi ini benar-benar dari pandangan pertama si tokohnya itu. Kalau monolog udah beres, kita soundnya benerin lagi, di adjust lagi, di balancing lagi,
Kita lanjut ke grading, Mbak. Karena sentuhan paling menarik, sentuhan paling magicnya Olenka, sihirnya Olenka itu ada di grading. Grading tuh apa sih? Saya tuh maaf saya ngerti ya. Grading tuh boleh dijelasin grading Grading apa tuh dalam gampangnya- proses pengeditan, Gampangnya tuh mengatur warna sebuah video atau foto gitu. coloring. Coloring. Jadi istilahnya mewarnainya film lah. Kita nge-adjust gimana gelap terangnya, gimana warna daun, warna kulit, warna langit, dan semuanya gitu aku atur gitu. Dan itu salah satu proses yang paling menyenangkan dan paling lama juga gitu, Pak. Kalau misalnya ditekunin gitu. Memang nggak terlihat begitu besar gitu kalau misalnya kita langsung lihat filmnya. Tapi kalau misalnya melihat sebelum dan sesudah di grading gitu, bakal kelihatan gitu. Oh, grading itu emang sihirnya lain kan di situ. Iya. Benar juga sih. Apa yang disampaikan oleh Ilham itu untuk Wakili Bells ya, itu ada responnya loh. Saya menerima laporan, menerima apresiasi dari penonton Olenka sendiri. Itu katanya pembagian warnanya bagus. Pembagian warnanya bagus ya. Pembagian warnanya bagus, terus sinematografinya juga bagus katanya. Oh ya, ini yang namanya sebuah karya. Ini boleh dijawab oleh Salsa atau Ilham. Yang namanya sebuah karya, mau itu musik, mau itu tari, mau itu apa, karya seni itu tidak akan jauh dari persoalan pengaruh ya. Pengaruh. Nah, visualisasi film Olenka itu kalian punya pengaruh nggak dari film apa? Oh, jelas dong, La La Land, Mbak. La La Land ya, yang Emma Stone sama Ya sama lupa. Ya itu apa? La La Land jelas. Apalagi lagu-lagunya Pak dari Justin Hurwitz. Emang udah cocok lah buat Olenka. La La Land. Ya. La La Land ya, itu yang dibintangi oleh Emma Stone. Terus pengaruhnya dari itu. Kalau musiknya juga dari La La Land juga. Ya. Musik-musik yang aku buat ya kurang lebih kayak gitulah. Instrumen piano. Iya. Kalau misalnya Wargi Libas menyaksikan film Olenka, itu bisa bukan membandingkan mungkin ya, bisa dengar sendiri musiknya. Itu tipe-nya memang agak-agak mirip ya. Kualitasnya jauh beda, Pak. Agak-agak mirip ya. Tapi memang ya kalau La La Land kan memang ceritanya seperti itu ya. Kemudian produk Hollywood ya begitu. Kita kan memunculkan khas kita sendiri maksudnya gitu. Makanya saya selalu bilang Wargi Libas karya itu nggak ada yang jelek gitu, karena bagaimanapun matahari dan bulan itu nggak bisa dibandingkan, karena mereka pun akan bersinar di waktu mereka masing-masing gitu. Matahari nggak mungkin bersinar di malam hari. Kiamat dong, Pak. Ya akan ada malam dong kalau gitu ya. Takut. Oke, Salsa mau nanya nih. Selama proses syuting, tadi kan katanya 90% ikut, 10%-nya sakit. 10%-nya sakit. Kayak syuting di apartemen gitu kan, kayak syuting di tempat-tempat wisata begitu ya. Pernah nggak misalnya lagi syuting, tiba-tiba satpam datang gitu? Aduh, itu udah panik. Panik dulu, terus otomatis kan yang ngehadapin tuh Salsa dulu. Iya, pasti aku dulu atau enggak Atau langsung diropok gitu coba langsung dirumpuk. gitu. Tapi yang akhirnya kan diizinkan juga. Iya. Nah itu gimana prosedurnya? Ada hal-hal prosedur yang harus diikuti kah? Kalau memang ada prosedur yang harus diikuti, apa aja? Tentunya pertama harus ngasih ini sih apa kayak basa-basi dulu kita tuh dari mana, terus kayak ini tuh mau apa syuting apa kayak gitu, dan apa kayak sini tuh kayak gimana gitu. Terus biar kuat tambahin surat rekomendasi sama proposalnya. Oh, Iya. itu ya, surat rekomendasi tuh ngebantu banget ya Wargi Libas. Tapi ada kejadian itu tuh ada. Ada pasti. Nanti 2 kali. Tapi kita juga belajar gitu dari kejadian itu. Jadi harus izin dulu baru syuting. Bukan syuting dulu baru izin. Baru Kan? izin, nggak boleh. Prosedurnya salah gitu. Sip. Terus ke Salsa lagi nih. Oke, Salsa. Waktu proses syuting berlangsung itu mungkin ada ya yang namanya sebuah proses jadi proses itu kan, apalagi ini dengan tim itu konflik pasti ada. Ada. Konflik itu pasti ada.
entah misalnya salah tadi saya sebagai ibu manajer, misalnya anggotanya berkonflik, itu cara memanage konflik itu supaya ada solusinya seperti apa gitu ya. Karena kalau misalnya nih ya, ini Wargi Libes juga mungkin mengalami ya kerja yang namanya kerja kelompok, apalagi proyek besar ya seperti Olenka ini, itu nggak akan jauh dari yang namanya konflik. Pasti ada terus. Nah itu untuk memanagenya itu seperti apa? Kalau misalnya kayak situasinya kayak project besar kayak gini, hal pertama yang harus diingat itu saling pengertian satu sama lain gitu. Kayak gak perlu ngebanding-bandingin kayak aku capek, aku kayak gini, aku kayak gitu. Kayak kalian mau kayak gini. Udah weh kayak karena ini project bersama, tolong ngertiin juga kayak gitu. Kayak misalkan ada konflik nih, suatu konflik, ya kita mungkin bareng-bareng dan gimana solusinya, dan alhamdulillahnya kan ketemu nih. Jadi kayak bener yang pertama itu harus saling pengertian. Komunikasi. Ya komunikasi, saling pengertian. Komunikasi harus dijaga. Oke. Konflik itu pasti ada Wargi Libes. Konflik itu apalagi dengan proyek sebesar Olenka ini ya. Jangankan proyek sebesar ini, ya kerja kelompok biasa aja itu sering terjadi, apalagi seperti ini nah gitu. Nah, apa yang dikatakan tadi Ilham soal bu manajer yang galak itu Aduh. digalakin juga nggak itu? Enggak ya? Kalau misalnya udah kayak gitu mah, aku mau galak juga takutnya nambah bung kan. Takut. Iya. Tapi ya galaknya mah ada lah ya. Ada. Bikin Ilham takut mah ada lah ya. Ada. Kata-katanya halus tapi rada-rada mikir gitu. Iya. Aku salah di mana ya? Yang itu kan wujud dari pendewasaan itu pendewasaan, pendidikan karakter tadi itu di situ. Nah, tadi manajemen konfliknya ya, karena itu pasti yang sering terjadi di antara Wargi Libes juga mengalami ya begitu ya. Meskipun kecil itu bentuknya. Terus gini nih, ke Ilham dulu lagi nih. Ilham kayaknya ini kontribusinya sangat besar ya, semuanya juga besar kontribusinya. Semuanya besar. Besar. Tadi Ilham menjelaskan dia sebagai scriptwriter, dia sebagai editor juga, dia sebagai komposer juga. Nah, proses kreatif menciptakan lagunya itu kayak gimana nih? Kok ketawaan sih? Enggak ada. Nah, kayaknya ada sesuatu ini Wargi Libes. Kita gali lebih dalam. Lagu yang mana dulu, Pak? Ada gimana ya? Ada yang instrumen yang kedua satu. Yang kedua emang ada vokalnya juga gitu. Yang instrumen tuh karena yang pertama kali itu saya survei juga Wargi Libes. Wargi Libes di sini berkomentar mengenai trailer pertama. Itu Lagunya cocok ya. Lagunya juga cocok. Sama monolognya Olenka juga. Sama monolognya juga itu cocok. Mungkin Wargi Libes ini bisa tonton lagi trailernya di YouTube ya, ada ya? Ya, Di YouTube ada, di YouTube Teresa Production. Itu nempel, itu bisa, kalau istilah musisinya itu yang saya tahu itu racun. Racunnya di situ. Racunnya tuh sampai nempel. Teng 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 teng. Jadi kalau dengar lagu itu tuh wah ingat trailer. Olenka banget. Olenka banget itu. Motor. Itu proses kreatifnya boleh diceritain? Paling proses kreatifnya apa ya? Emang aku gimana ya? Emang kayak ini Olenka nih harus ada original songnya gitu. Kayak kita nunjukin bahwa kita bukan sebatas buat film doang gitu. Kita emang udah diproduksi yang istilahnya bukan masih amatir lah, tapi udah memenuhi semua standarnya gitu. Jadi aku ada ide gitu ke sutradaranya, Ki, aku mau lagu aku iniin dong, dipasang di trailer gitu. Terus aku buat kan waktu di rumah itu situasinya lagi kosong, lagi emang gimana ya, banyak pikiran juga sih emang. Jadi aku rekam pianonya dan biarin aja ngalir gitu, tangan aku gerak di pianonya gitu. Jadi nggak ada proses, ada konsep, ada proses gimana. Itu emang curahan hati aja, Pak. Dan saat aku main piano itu emang aku terpikir gimana Olenka itu ingin divisualisasikan gitu. Jadi emang kayaknya emang udah hati ke hati itu, Pak, dari lagu sama Olenka itu sendiri. Nah kalau yang kedua kayak ada lagu yang ada liriknya emang sebenarnya nggak ada hubungannya sama Olenka gitu, nggak ada ketika aku buat nggak ada keinginan untuk memvisualisasikan gitu. Tapi itu lagu yang aku buat emang ungkapan pribadi gitu. Emang waktu itu emang pas mendekati hari H kan, dan emang
proses syuting itu emang melelahkan gitu Pak. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang aku kehilangan gitu, dan lagu itu ya emang pesan buat orang suatu gitu. Ya jatuhnya ya apa ya, salam perpisahan aja buat ya itu Pak. Itu. Aduh. Tapi dari sebuah, katakanlah saya dengan kata yang lain yang mungkin tidak begitu menyakitkan, sebut saja itu adalah sebuah pengorbanan, tapi hasilnya bagus loh. Hasilnya bagus. Mau ditampilkan live nggak itu? Apa? Lagunya. Oh lagunya. Boleh. Bukan cerita di balik lagu itu, tapi Ceritanya udah. iya, ya, saya juga tahu privasi Anda ya. Terus berapa lama itu Buat pembuatan lagu. pembuatan lagu? Kalau yang buat trailer pertama, trailer kedua itu cuma 3 jam, 2 jam. Karena emang apa ya? Hebat. Bukan gimana? Kayak aku cuman nyari dulu konsepnya, paling chord dasarnya, terus cara aku main, terus aku rekam. Jatuhnya kayak emang di lagu-lagu yang instrumen dan piano kayak gitu emang aku bercerita aja di situ. Jadi jari aku yang gerak untuk ceritain Olenka itu gimana. Mau trailer 1 mau trailer 2 sama gitu. Nggak ada proses spesial, harus ada mixing, ada mastering, nggak ada proses kayak gitu. Emang sederhana aja lagunya. Untuk diciptakan buat cerita sederhana juga. Kalau mixing, mastering itu ya kalau sudah ada instrumennya kan, sudah direkam instrumennya baru mixing dan mastering gitu ya. Tapi ini ajaib, Wargili Bells ada olah sukmanya ya gitu. Oke. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir deh. Ya, 2 pertanyaan terakhir untuk Salsa. Apakah ketika proses syuting itu menerapkan hal-hal yang sifatnya spiritual kayak sholat duha misalnya begitu ya, terus ada karena ini kegiatan ya, saya kalau saya kan termasuk membimbing juga nih Wargili Bells, saya menyarankan ini kan karena akan ada kegiatan hajat gitu kan, sholat sunat hajat itu ya bagi yang muslim, itu bagaimana dilakukan? Ya, kalau misalnya sholat wajib itu karena wajib kita laksanain gitu. Dalam sholat wajib itu juga kayak ada diselingi sama doa biar Olenka ini kayak berjalan dengan lancar kayak gitu. Terus ada sholat duha walaupun enggak 12 rakaat tapi alhamdulillah gitu ngefek gitu kita kalau misalnya menerapkan sholat duha tuh gitu, walaupun cuman 2 rakaat 4 rakaat tapi ada manfaatnya gitu. Tapi bagusnya 12 rakaat sih. Begitu ya, ya terasalah dengan proses berjalannya ini. Kayak terakhir deh nih, sebenarnya pesan moral apa yang ingin disampaikan oleh Olenka menurut kalian? Salsa. Kalau misalnya aku dari Olenka itu pesan moralnya pertama harus percaya sama orang. Harus percaya. Harus percaya sama orang. Kalau misalnya nggak ada suatu kepercayaan sendiri, kayak hubungannya tuh nggak bakal benar gitu. Harus ada kepercayaannya dulu. Nah, dari Ilham? Mungkin pesan moralnya ya jangan terlalu obsesi itu racun. Itu sih kesimpulan paling dasar tentang Olenka itu, kita ingin menyampaikan bahwa obsesi itu racun dan ketika itu berlebihan itu akan merusak diri kamu sendiri. Kayak sel kanker jatuhnya Pak. Ada dan kamu merasakan itu dan kamu tahu itu buruk tapi kamu tetap jalanin gitu. Kayak dosa ya. Ini dosa. Oh makanya diseling juga ya di filmnya persoalan dosa ya. Gitu, jadi relate lah ya. Oke, begitu Wargili Bells bincang-bincang saya sama 12 IPS 3, ada Salsa, kemudian ada Ilham di sini mengenai Project Based Learning 12 IPS 3 atau Tresta Production itu memfilmkan Olenka ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan kali ini. Apabila Wargili Bells ingin bertanya-tanya lagi persoalan proses kreatif pembuatan film Olenka, bisa langsung tanyakan ke 12 IPS 3 ya. Ada Instagramnya ya? Oh iya, ada Instagramnya, boleh dipromosiin gitu. Ada namanya Sosial Trespa. Sosial Tresta di Instagramnya, boleh silahkan diikuti di situ. Baik, sekian dari saya Teddy Heriadi atau Wargili Bells bisa menyebut saya sebagai Bang Ted di podcast Libels Podcast ini episode Olenka ya.
Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Salsa, terima kasih Ilham.